Hello guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi di another episode bersama dengan gua Bram. Dan di episode kali ini kita ada Sam juga, ada Iksan juga, dan ada Efrem juga jauh-jauh dari Aussie. Beda 4 jam sama kita ya. Sekarang ini kita shoot di jam 5 sore. Meanwhile di sana Deket itu Aussie, udah 9 malam ya. Aussie deket Aussie, berenang aja dari Bali tuh ke bawah. Oke, so di podcast kali ini kita bakal ngobrol, berbincang-bincang bareng dengan Efrem. Kita udah siapin topik-topik yang bakal seru, yang teman-teman bisa dengerin untuk 1 jam ke depan. Oke, Em, mostly kita bakal lebih nanya ke Efrem kayak bagaimana pengalamannya Efrem nih waktu selama di Aussie ya, selama di Aussie sebagai bodybuilder, and then juga menjadi seorang pelatih di sana. Nanti kita bakal kayak exchange information ya, terutama lebih kayak gimana sih pengalaman tinggal di sana dan juga jadi bodybuilder dan juga jadi pelatih di sana. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu nih, Bro. Halo, G'day. How's it going? Eh, Gimana ya? Gue intro aja kali ya, kayak kapan gue Ya, nyampe ya, ke sini yes. dan gimana gue bisa jadi PT tiba-tiba gitu. Eh, jadi gue sampai di Aussie itu, nama lu panggil gue, panggilannya F aja, paling gampang. Terus gue nyampe di Aussie itu tahun 2018, jadi kayak 4-5 tahun yang lalu, kayaknya sih, harusnya ya. Jadi gue awalnya kesini tuh buat sekolah, buat kuliah gitu. Terus kan ya namanya dulu masih lumayan muda lah umurnya, jadi tidak tahu ingin berbuat apa di hidup ya kan. Terus jadi jadi kuliahnya itu ngambil bisnis gitu, biasalah ikut-ikutan orang ambil marketing. Terus udah selesai kuliah, di seperjalanan kuliah itu gue sempat kerja di toko suplemen gitu. Jadi dari kerja di toko suplemen itu jual-jualan barang, gue mulai tahu-tahu produk, mulai tahu orang gitu. Terus bantu-bantu bos jualan itu, ya itulah yang under the table, yang gitu-gitu ya kan. Habis itu Terus. dari terus dari lulus kuliah, akhirnya gue tuh nggak bisa kerja kantor gitu. Jadi menurut uh, gue nggak suka yang kayak duduk cuma kayak liatin komputer gitu, lumayan pusing sih menurut gue. Jadi gue pikir, since I've been doing like fitness for ages, like kayaknya sekarang sih udah 10 tahun berjalan ya, cuma waktu itu berarti ya kurangin 4, paling 6 tahun 7 tahun gitu. Terus gue kayak pikir kalau di sini itu mungkin lebih maju gitu dibanding di Indo, jadi gue kayak maybe gue coba aja jadi PT gitu. Um, Sejalannya gue jadi PT di sini, ya banyak lah ups and downs gitu. Tapi ya di sampai situ dulu lah ya. Jadi gue 2018 nyampe di Aussie, terus selesai kuliah 2 tahun habis itu gue langsung full time jadi PT gitu. Ngapain diselesain kuliahnya kalau emang udah passion di dunia Ya. fitness? Sudah kuduga, sudah Ya kuduga. pakai, supaya supaya apa ya, memuaskan gengsi keluarga. aduh, masih aja. Gue drop out, coy. Gue drop dari finance school. Gak bisa coy, gue Oh kalau iya drop ya. nanti dari kakak gue di drop, beda Nah, ceritanya, beda. gue udah di Nggak drop. apa-apa. Sam udah di drop dari keluarga, dia nggak apa-apa. Dia 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 apa-apa dia tuh. dia udah di drop dari kakak, nah makanya dia bikin keluarga baru sekarang. Keluarga baru. Keluarga baru. Nah, ada sesuatu yang menarik sih, friend. Siapalah nama lu? Ya, ya. IF deh. Ya, ada yang menarik deh ya. English first. Ketika lu tadi bilang, lu tuh udah 10 tahun di sini. Berarti lu start umur berapa? Maksudnya 10 tahun, nge-gym gitu. Ya, umur berapa? eh Sekitar 14 ya. Oke, 14 tahun kan. Mudah Nah, banget. yang yang mendasari lu pengen nyoba kayak latihan kayak bodybuilding or stuff tuh apa? Gue sebetulnya nggak sengaja. Jadi um, awal tuh I started off with kayak apa ya?
Jadi gue tuh dulu boxing sama jujitsu kan. Gue sempet tanding boxing di Bulungan di Jakarta Selatan situ. Woi, Bulungan. Tahu gua. Dulu gua pernah tinggal di situ 2 bulan, Pak. Terus lanjut. Iya, terus gue belum, belum kesampaian tanding kayak BJJ gitu sih. Dulu pengen banget, cuma belum kesampaian. Kebetulan dulu anak-anak pada mainnya ke Singapura gitu kan. Terus gue kan, ya namanya masih umur segitu. Terus bokap mana mau bayarin, katanya ngapain lu baru umur segini, ngapain lu ke Singapura buat tanding-tanding katanya. Terus anyway, panjang cerita, sampai di tanding boxing itu, jadi yang tahu gue tanding boxing tuh nggak banyak di keluarga, cuma cuma keluarga inti gue doang, bokap nyokap adik gue, terus udah kelar gitu kan. Terus habis itu kayak keluarga yang lain pada lihat, terus udah deh kena judge dia, katanya ngapain lu tinju-tinju, katanya mending lu belajar berbisnis, biasalah keluarga Cina gitu kan, katanya suruh berbisnis aja katanya. Ya, terus abis itu, maksudnya kan dulu gue lumayan passionate gitu kan. Kalau sampai gue compete di boxing, terus waktu itu pun kebetulan gue nggak kalah gitu. Jadi gue, I wanted to learn more, I wanted more. Tapi my passion was taken away just because kayak keluarga yang lain tuh pada nggak suka gitu. Jadi at the end of the day gue harus stop gitu kan. Terus dulu bokap tuh punya gym di Kelapa Gading. Nah itu terus gue start pergi ke situ lah. Pokoknya gue masih inget banget hari pertama gue latihan arms, terus gue dumbbell curl gitu, anjir tangan gue ngepamnya. Terus gue kayak, oh ini seru ya, ternyata gue keren juga. Ternyata dari situ berlanjut deh. Berlanjut abis itu. Jadi gue nonton-nontonin yang kayak YouTuber-YouTuber dulu lah, yang kayak The Hodge Twins yang gitu-gitu. Terus Ya, zaman-zaman OG. pas, ya yang Omar gitu-gitulah. Isaf, Terus Omar nontonin mereka, Isaf. akhirnya ngejem-ngejem. Iya itu, orang-orang itu. Terus dari situ ya gue lanjut nge-gym deh sampai sekarang gitu. Tapi jujur ya, ini seru banget sih. Kayak kita semua di sini tuh berangkatnya karena terinspirasi kan. Terinspirasi dari sosok atau figur di dunia fitness. Apalagi zaman-zaman tahun segitu tuh 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2012, 2013. Itu kan zaman-zaman kayak Mike Sekitar Chang, itu. Omar Isaf, Alan Iya. Troll, gitu kan, Max Melibel. Tahu Nah, kan Scooby masih ya sih, ada merintis juga kan. tuh YouTuber Scooby. Buff Dudes, tau nggak? Buff Dudes itu kan Buff tuh mereka kan Dudes Iya, ya. iya. OG-OG-nya fitness kan. Tim Buff Wolf, kau tahu kan ya Sumabat. Mbak Wolf. Tim Buff dia kan yang dari Instagram kan awal-awal. Nah, gue mau nanya nih, gimana? Ini kan kita ngomongin kan pendengar ini nggak cuma orang awam kan, tapi kayak ada coach juga kan. Nah, pasti kan mereka tuh bertanya-tanya gitu loh. Kenapa sih lu bisa jadi pengen jadi PT gitu loh? Kayak apakah orang-orang karena lu melihat mereka tuh sebagai sosok gila ya, ini orang-orang kok kayaknya banyak duit ya. Kerjanya latihan doang, habis itu bikin konten, hidup-hidup aja, rumahnya bagus atau apa gitu-gitu. Apa sih yang mendasari lu? Eh, ada sebenarnya awalnya itu, saya menurut gue, eh, menurut gue bisnis is bisnis ya. Jadi kayak gue found that, menurut gue tuh bego gitu. Jadi throughout my whole life, the only thing that I know itu evolves around fitness industry gitu kan. Jadi gue pikir daripada gue risk myself jumping into kayak office jobs and stuff like that. Jadi gue kayak, maybe gue coba jadi PT aja di sini gitu. And gue itu awal loncat ke PT itu without knowing how much you can make per year gitu. Kita di sini kan ngitungnya per tahun gitu, Iya, terus ya, gaji lu setahun. berapa gitu kan. Ya, kayak di US juga gitu Iya, kan. iya. Jadi gue kayak, gue nggak tahu gue bisa buat berapa per tahun. Terus kan semua ini kan kayak bisnis sendiri, karena gue terhitung sole trader di sini kan. Um, jadi gue loncat itu lumayan kayak nggak yakin gitu. Cuma berharap kalau gue masuk ke gym itu, terus udahlah gampang lah, pasti bakal dapet klien, udah terus berjalan gitu. Nggak pernah awalnya tuh motif gue buat lihat, oh duitnya banyak gitu, atau kayak lihat orang-orang tuh ternyata selama ini nggak bisa latihan ya, kayak nggak ngerti cara latihan, gue mau jadi PT ya buat ngajarin mereka gitu. Gue jujur gue nggak pernah sampai di situ sih. Jadi awal motif gue tuh karena menurut gue cuma bisa, uh, kayak ability gue tuh cuma di sekitar situ-situ doang. Jadi gue Di loncat ke sekitar dalam. fitness ya. Nah,
Iya, jadi tapi selama gua bekerja jadi PT itu kan ada klien yang quality, ada klien yang lumayan ribet lah gitu kan istilahnya. Terus gue liat klien yang quality ini yang berubah bener-bener berubah tuh gue senang sendiri gitu. Gue liat kayak oh besides dia bayar gue duit, tapi gue juga ikutan senang liat dia bisa dari awal sampai sekarang dia nyampe sini itu kayak progresnya panjang. Terus gue itu lumayan kayak ya gue itu working in the background yang bantu dia gitu. Jadi gue itu involved in his life atau her life success gitu. Terus gue kayak wah seneng nih gue happy jadinya gitu. Jadi emang pertama yang gue lihat adalah memang ya sudah karena surrounding lu dan apa yang sudah lo lakukan 10 tahun terakhir mungkin itu memang di dunia fitness dan lo memang ternyata melihat giving impact to people's life itu bikin lu bahagia gitu, bikin lu kayak oh I'm succeed, I'm success gitu kan. Nah, cuma kan Iya, iya. ini gue mencoba membandingkan dengan faktanya di Indonesia gitu kan, karena kan orang tuh masih memandang sebelah mata profesi personal trainer gitu kan, dan gue termasuk orang yang dulu sempat ragu gitu, bener-bener mau terjun drop out, gue mau drop out itu kan gue bener-bener ragu kayak anjir nih gue bisa making a life from it nggak ya, karena sampai sejauh ini orang-orang yang DM gue tuh pasti ada beberapa yang nanya gimana sih caranya mau jadi coach gitu, beberapa ada yang nanya gue gitu kayak emang bisa ya bisa mensupport hidup gue dalam sebulan gitu. Ya gue bilang bisa-bisa aja. Cuman kan stigma coach itu kayak nggak tahu pekerjaan sampingan atau apa kan di Indonesia itu sampai sekarang menurut gue masih ya. Mungkin Ihsan merasakan, Babam juga merasakan. Kalau di Indonesia, nah kalau di sana gimana stigma kayak gitu? Gue so far like I've never heard of it before. Tapi karena gue kan kesini kan 2018 kan. Jadi gue selama dari kecil sampai 2018 itu gue di Indo gitu. Jadi I'm still a born and raised pure Indonesian gitu. Jadi gue itu culture itu masih kebawa sama Indonesian culture, sama cara pikir orang Indo, and kayak just being Asian gitu. Yang bukan Asian born Australian kayak gitu kan. Jadi gue masih lumayan ngerasain sih. Jadi gue maksudnya even pursuing apapun yang gue lagi kerjain sekarang, maksudnya gue masih dapat doubts dari family atau from the partner side, bla 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 gitu. Maksudnya sekarang uh, bokap tuh suka message gitu, gimana kerjaan gitu. Gue bilang lagi oke kok, terus dia kayak emang cukup. Kalau lu nggak mau cari kayak source of income lain gitu. Tapi maksudnya at the other hand nggak bukannya gue nggak mau gitu. Tapi otak gue tuh udah lumayan drain buat lihat manusia-manusia ini. Terus gue mau pikirin like kayak side hustle lagi. Jadi maksud gue kayak sekarang tuh gue udah cukup gitu. Jadi lu tenang aja, nggak usah stres gitu. Maksudnya kan sekarang juga kalau kerja kayak gini, maksudnya kan gue udah bisa financially independent gitu kan. Kecuali gue tiap hari kayak minta duit gitu kan, baru kayak maksudnya lu harusnya lumayan doubt dari situ. Tapi gue so far di sini belum pernah lihat sih yang kayak gitu. Cuma eh, mungkin PT mungkin PT talk shit sama tentang PT lain juga iya sih. Lebih ke di situ sih kayaknya. Oke, ntar nanti kita bahas Hmm. itu lah, karena kayak gitu kan talk shit itu mau di mana aja ada gitu. Mau di Indonesia pun ada, lu mau Iya ke iya US iya. ada, anjir mau ke Eropa juga ada. Asia pun mau di mana pun juga ada gitu. Negara tetangga aja kayak Singapura juga banyak. Karena kan baik lagi ini persaingan gitu kan. Nah, tadi kan Iya. udah bahas sedikit tentang PT gitu kan. Nah, gue pengen tanya sedikit tentang client profile di sana tuh kayak gimana gitu. Maksudnya client profile adalah eh gimana ya negara berkembang sama maju tuh menurut gue beda gitu loh profil kliennya. Kayak misalkan orang-orang negara maju itu kesadarannya untuk fitness itu jauh lebih tinggi. Correct me if I'm wrong, tapi kesadaran mereka akan fitness atau hidup sehat, dia hidup sehat itu jauh lebih tinggi dan banyak di sana gym-gym tuh 24 jam gitu kan. Gua pernah dengar salah satu podcast dari Aussie, Collective Podcast of Collaborative Strength or something, gue lupa namanya apa itu. Dia tuh ngajar kliennya start paling early adalah jam 4. Dan dia selesai dari hari Ada. itu jam 4, ya kan, ya kan. Jam 4 pagi Iya, dan ada. dia selesai itu jam 2 atau jam 3 sore. Habis itu udah go on daily life-nya dia, baik lagi rutinitasnya kayak gitu weekdays. Nah,
itu kan menandakan gila lu punya klien jam 4 berarti ya kesadaran masyarakat di sana tuh jauh lebih tinggi gitu. Nah, menurut lu gimana kalau membandingkan karena kan lu emang lu Indonesian juga dan lu juga kerja di sana. Oh, Hmm. Eh, Bentar, bentar. soalnya eh, Gue mau nitip pertanyaan juga. Sekaligus sama etos kerjanya fitness trainer di sini sama di sana. Apa yang beda menurut lo? apanya? Sorry. etos Etos kerja. kerja. Etos kerja. Etos kerja. Etos kerja. Oh, work ethics ya. Ya work ethics Ya, ya ya, work work ethics. ethics, work ethics. Oke. Boleh. Gue jawabin sampelnya dulu ya. Ya, Jadi boleh. kan lu bilang ada klien yang jam 4 pagi gitu kan. Yes. Itu ini kan at the end of the day kita kan sole trader, jadi bisnis sendiri. Kita bayar duit rental ke gym, habis itu sisanya kita di sana mau operasi kayak apa bebas gitu kan. Gue ada dapat beberapa tawaran sih dari orang, maksudnya kan dapat lead generation gitu kan. Terus message orang, mereka ada yang kayak gue mau gym tapi maksudnya kerjaan gue tuh kerjanya pagi gitu. Jadi bisanya cuma gym jam 4 pagi, jam 5 pagi. Ya gue jujur, gue itu kerja agak siang. Soalnya klien gue itu banyak kan ya yang selesai kerja. Jadi dari jam 4 sampai jam 8 lah gitu. Terus nanti kalau siangnya itu biasa jam 11, jam 12, jam 1. Terus gue break bentar, jam 4 sampai jam 8. Biasanya kayak gitu. Jadi maksudnya kan gue selesai udah malam gitu kan. Jadi gue pikir udahlah gue nggak usah sacrifice sleep gue buat orang-orang yang pagi-pagi ini gitu. Kayak kasih orang lain aja. Nah itu yang orang pagi itu biasanya mereka lebih ke karena kerjaannya pagi sih, kayak trade gitu, yang kayak tukang bangunan gitu. Di sini soalnya startnya pagi, kayak jam 5 atau jam 6 kalau nggak salah sih. Ya, bener. Terus kalau soal kayak itunya apa namanya orang-orangnya customernya sih mostly Gen Pop ya. Mereka datang, ya obviously semua orang yang datang ke kita itu mayoritas pasti bilangnya karena kan mereka nggak ada goal apa-apa lagi di kepala, taunya cuma lose weight aja kan. Jadi mereka datang kayak I wanna lose weight, atau yang kayak yang terlalu spesifik, yang terlalu overly commit, mereka bilang I wanna grow this, grow that, grow ya di situ-situ lah pokoknya yang spesifik gitu. Lebih ke sebenarnya mirip-mirip sama Indo sih, mostly Gen Pop sih menurut gua. Cuma di sini lumayan yang lebih ini aja, lebih health conscious gitu. Ada yang bilang ke gue kayak, I feel like I'm getting older. Terus gue kayak mulai gak bisa main sama anak gue, kayak gampang capek gitu katanya. Terus dia datang ke Yang gue. itu tuh. Iya, Ya. di Indo mana ada yang kayak gitu. Kayak Ya, men. Jarang. Ada sih beberapa. Gue ada beberapa yang gitu, tapi jarang banget. Terus lanjut. Sorry motong. Ya. iya. Ya, terus ada yang kerja jadi bartender. Tiap hari kan kerjanya minum, ya kan pulangnya malam. Terus dia bilang badannya kayak capek gitu. Terus dia bilang mungkin gue dulu pas masih muda kurang olahraga atau kayak gimana gitu. Lebih ke self conscious sih jadinya. Nggak pernah yang kayak bayar PT karena kayak just because you have the money. Tapi mereka biasa datang ada consciousness kayak I have a goal dan sebagai hal kayak gitu. Terus kalau tentang work ethics biasanya sih nyambung ya. Kalau misalkan dia mau ngambil klien-klien pagi, pasti mau nggak mau dia harus bangun dong, harus profesional. Soalnya kan ini bisnis dia sendiri kan. Jadi uh, selama gue kerja di sini, gue lihat dulu gue pernah di Fitness First, tapi gue bukan jadi PT di situ, jadi membership consultant gitu. Di sana gue lihat PT-nya lumayan oke sih. Jam 5 udah pada sampai, kadang gymnya belum buka, udah pada nungguin di depan pintu kayak gitu-gitu lah. Terus beliin ya kalau bisa dia entertain klien-kliennya, maksudnya beliin kopi atau apa kayak gitu-gitu. Jadi maybe it depends on the person, tapi mostly as I live here semua PT sih oke sih. Yang jelek-jelek bukan ke work ethics-nya tapi lebih ke cara ngajarnya aja sih, bukan work ethics menurut gua sih kayak gitu ya. Jadi work ethics-nya bagus ya, tapi cara ngajarnya jelek. Cara ngajarnya jelek itu kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi dulu gua ini sekarang di tempat gua kerja itu tadinya gua sendiri, habis itu mereka masukin 2 PT lagi. Ya PT-nya cewek sih. Gue bukannya mau gak tau lah ini mau disensor apa enggak, terserah lu lah. Anyway, PT-nya tuh soalnya ini such a male dominant industry gitu menurut gue kan. Terus jadi ada 2 PT cewek baru gitu masuk.
gue lihat mereka cara ngajar kliennya juga lumayan ya kasihan lah gitu. Maksudnya dia satu kliennya datang ke gue waktu itu gue adain kelas, terus dia ikut kelas gue, dia bilang, oh pinggang gue, lower back gue, I have lower back pain from doing deadlift last time with ya itulah cewek itulah pokoknya. Terus gue kayak, wah anjir gimana nih, masa soalnya dia sukanya ngajar kelas kan, jadi dia tuh nggak bisa liatin kliennya satu-satu gitu. Menurut dia kelas itu paling seru karena menurut dia komunitas yang kayak gitu-gitu. Terus gue liat mereka, dia ngajarin workoutnya aneh-aneh gitu lah, ada entah Smith machine dipakai buat kickback lah atau apa yang kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak okay, kayak I don't want to talk shit about it, tapi it's right in front of my eye. Cuma kayak there's nothing I can do but just to judge in my own head. Tapi kayak kan gue nggak mungkin verbally say it out gitu, karena gue juga nggak mau malu-maluin dia dong. Masa gue bilang di depan kliennya kayak, lo yakin ini kayak oke gitu, yang ya model gitulah, yang quads extension machine pakai buat hip thrust. Gue kayak what the hell, yang bener aja. Gue Ya sampai nggak mungkin bisa pakai. ya mungkin positive thinking aja lah. Maksudnya dia mungkin coaches baru kan. Maksudnya ya baru gitu di dunia fitness. Terus dia cuma belajar-belajar dari Instagram. Cuma kan itu mungkin fase ya. Iya. Kita lihat yang kayak fase. Mungkin baru fase entry-nya gimana gitu-gitu kan. Nah, Tapi dia eh dia dulu pernah jadi PT sih. Apparently dulu pernah jadi PT gitu. So ya mungkin I ya don't know. baru jadi Ya, PT. mungkin Atau memang dia nggak suka belajar. Dia nggak suka update hal baru. Ya, kita nggak tahu. mungkin. Mungkin. Mungkin Nah, cuma fokus ke aspek fun sama komunitasnya doang. ya, komunitas. Tapi ya memang kalau dilihat dari segi bisnis or gym, kalau gue lihat ya di sini tuh kan yang buat money maker adalah doing class kan. Money maker kalau di sini, kalau di sana gue nggak tahu sistemnya gimana. Cuman mungkin ya dia Benar. itu dari segi bisnis ya, dari segi bisnis. Cuman kan kalau kita lihat dari segi ada memang coach itu yang memang suka ngajar kelas gitu kan, karena dia suka vibe-nya, dia suka euforianya, dia suka interaksi. Mungkin dia tipe orang yang extrovert lah atau something gitu kan ya. We're not here to judge lah intinya. Pokoknya ada gitu. Nah, gue mungkin mau straight to the point. Tadi lu bilang lu mulai ngajar siang. Oke. Kan sebagai seorang PT itu, sebagai seorang coach, menurut lu wajib latihan atau enggak? Atau ya udah lu kalau jadi PT atau coach nggak usah latihan? Jawaban lu apa? Maksudnya latihan itu maksudnya kita kalau mau jadi coach itu Oh bukan. harus olahraga apa Maksudnya, enggak? kan ada. Jadi itu gini. Ini agak kontroversial gitu. Menurut gua, lu tau Michael Boyle kan? Mike Boyle. Pernah dengar sih. Mike Boyle ya, Mike Boyle OG-nya strength training, functional training. Jadi dia tuh yang bikin combine NFL Combine whatever it is. Nah, intinya dia itu pernah bilang, oh, kalau lu mau jadi seorang coach or PT, ya udah, lu nggak perlu yang kayak punya badan jack or punya badan terlihat lu trainnya, udah, kan lu ngajarin, bukan lu yang direpresentasikan jadi atlet. What do you think about it? Ya. Menurut gue kalau latihan sih menurut gue harus ya. Cuma kalau badannya bagus banget, menurut gue nggak usah sih. Kalau that's what I Why? think. Just because maksudnya kalau lu latihan kan at the end of the day lu bisa implementasi, terus lu bisa mengerti sendiri gitu. And at least you know what you're preaching gitu kan. Yep. Kayak ya you just sharpen your own iron, master your own craft at the same time gitu. Tapi kalau misalkan kayak badan bagus banget, well it's a yes and no depending on which point of view you're looking for gitu. Kalau misalkan buat marketing sih menurut gue ya it's just a plus gitu. Jadi kalau misalkan lu kan ya orang-orang awam mana ngerti sih kalau dia lihat kayak PT bentuknya seperti apa, mereka kayak pikir diajarin tuh bisa jadi kayak gitu padahal enggak, if you know what I'm saying. Yeah, Ya, I know. menurut gue itu sih menurut gue. Kalau latihan sih kayak iya deh harus. Nah, terus lu nyempetin waktu latihannya gimana? Kayak kan lu juga waktu itu kan sempat ikut kompetisi kan. Nah, Iya. apa yang membuat lu, apa yang men-trigger lu pengen ikut kompetisi gitu? Apakah karena memang lu Kok udah ada bakat yang tadi dari lu boxing, jadi lu ada jiwa kompetitif atau memang ya sudah, lu cuma ingin kayak ya udah, gue emang cuma pengen for fun aja. tadinya jadi gue awal compete itu di Indo. Yang itu deh, yang pakai jeans gitulah, yang tangannya nggak boleh di kepala kan. Aduh geli banget gue. Anyway, jadi gue ikut itu karena dulu for fun. Soalnya kan yang gymnya bokap itu banyak kayak bodybuilder gitu kan. Gym bokap lu apa Terus namanya? kayak
Dulu di sports mall namanya Atlantic. Oh, Sports tahu gua itu Iya ya iya iya sports iya. mall. Dulu kan gua anak sports Iya mall juga suka main situ. iya. Dulu dulu bokap pegang saham di situ. I see. Iya. Bukan Atlantis Spa kan? Oh jangan bro, Oh, bukan, jangan. beda, Jangan beda. itu. Ya, ya, ya. Jangan. Yang itu kayak ada pelanginya di atas, gue Ada ngerti kenapa. Tapi Oh, bukan. Ya, sempat heboh ya, pada ya. waktu itu. Ya. Terus. Lanjut. binatang itu. Terus anyway, jadi karena kan jadinya gue kenal banyak bodybuilder OG gitu kan di sana kan. Terus kayak latihan mereka awalnya cuma liatin doang gitu. Terus gue gara-gara nonton Christian Guzman lah, kan dia suka compete gitu kan. Terus gue kayak oke lah, gue cobain gitu, just for fun gitu. Ya gue kalah anyway, cuma gue nggak begitu peduli. Terus eh ya abis itu gue kayak tapi seru juga ya, gue pengen kayak tes kalau badan gue tuh bisa di push sejauh apa gitu. That's why gue ya compete lah gitu sampai tahun lalu April terakhir kalau nggak salah April. But ngomongin sesi latihan kemarin itu pas gue jadi PT lumayan lumayan absurd sih. Gue lumayan guilty sih. Soalnya kayak apa sih? The way I teach my client is like half-ass. Soalnya gue capek banget, kayak gue beneran capek gitu. Pas saat itu gue belum ada mobil. Jadi sekarang puji Tuhan gue udah beli mobil. Waktu itu gue belum ada mobil sama sekali. Jadi gue harus naik bus buat pergi ke Wih, tempat kerja udah tajar gitu. mampus dong sekarang. Belum bro, belum. Masih sekarang gue berkecukupan ya lah. Terus anyway, jadi gue dulu tuh mau ke sana, gue harus jalan kaki, naik bus. Kalau ketinggalan bus itu gapnya itu every 30 minutes gitu. Jadi gue nggak boleh telat. Gue harus come very early to wait for the bus, and then get to the gym, ngajarin orang. Terus kan ada gap gede banget tuh between client atau kayak ada gap misalkan cuma 3 jam lah gitu kan. Terus ada satu saat mungkin gue lupa kayak bawa makan, gue harus pulang lagi, naik bus, terus balik lagi. Itu gue emosi banget sih. But ya membagikan latihannya ya jadi susah gitu. Gue nggak bisa fleksibel bolak-balik gitu kan. Jadinya gue selalu latihan either di tengah-tengah itu yang gue ada break sebentar, atau di akhir-akhir yang gue selesai ngajar terus gue latihan gitu. Nah itu yang itu capek banget tuh, soalnya harus bangun pagi lagi besoknya, belum lagi kalau makanan gue habis gue harus prep lagi kan. Itu gue sumpah gue mau breakdown. Untung gue masih hidup. Terus gimana caranya lu bisa survive? Kayak Eh sampai bener-bener apa di point kayak lu kan podium kan? Iya. Nah, keberapa? Kemarin itu gue sebetulnya dapat fifth sih, Nah, tapi itu. kayak 5 out of 6, jadi kayak at the end of the day it's last gitu. Tapi ya lumayan lah, I'm at least not the last gitu kan. Yes. Cuma cara gue survive tuh apa ya? Kayaknya fokus gue shift deh, karena I think menurut gue ya, ini personally aja menurut gue, if business goes up, kayak your profession as an athlete has to go down. Kayak it's never going to be in the balance. Kalau misalkan lu lagi mau naik ke atas as an athlete, biasanya yang bisnisnya turun ke bawah. Biasanya sih kayak gitu sih. Ya. Jadi pas waktu itu gue berusaha fokus. Karena kan itu juga masih hitung awal-awal gue, sorry, awal-awal gue mulai PT gitu. Jadi gue belum serame sekarang gitu. Jadi otak gue tuh mikirin kayak financially gue oke, tapi gue mau upgrade, cuma otak gue mikirin competition juga at the same time. If that makes sense sih. Tapi gue lebih ke otak gue lebih fokus ke competition ya, karena gue mau menang. Jadi kayak sekarang gue ngajarin klien tuh udah half ass, terus kan berdiri udah gak bisa tegap, gue udah capek banget kan, berdiri udah bongkok aja kayak gitu, udah lesu. Terus semua klien gue gak ada yang latihan plate loaded, semua pin loaded. Anjir, mereka di otak gue kayak udah mereka juga gak ngerti lah, udah gue kasih latihan pin loaded aja. Guilty by the way, that's pretty shit, but yeah, that's how I survive. Ya, jadi ini poin-poin penting sih, poin penting karena nggak banyak orang paham gitu loh. Menjadi seorang coach dan menjadi seorang atlet itu dua hal yang berbeda. Ya nggak, men? Maksudnya dalam arti Full gini, time, kayak full orang, time. ya full time. Maksudnya orang mikir kayak, oh lu menjadi coach, oh berarti lu nanti harus bisa ngangkat, misalnya lu menjadi coach powerlifting, oh lu berarti harus bisa ngangkat kayak something bla 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 kg
something like that. Oh, lo menjadi coach bodybuilding. Oh, berarti lo visual should be the best. Bla 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 gitu kan. Well, yes, at some point lo harus baik lagi tadi gue kaitin sama ya lo menjadi coach bodybuilding ya seenggaknya lo merepresentasikan lo bodybuilding kan. Tapi bukan berarti lo yang harus punya badan yang sebagus itu atau apa. Kita bisa berkaca dari Henny Rambert, ya kan. Charles Glass beda sih, dia udah tua banget kan maksudnya, ya kan. Terus mau dari siapa lagi banyak gitu kan coach yang bagus, tapi bukan berarti badannya harus bagus apa gimana. Seenggaknya merepresentasikan, punya kredibilitasnya dari mana, nggak cuma jadi sertifikasi, tapi bisa dilihat juga dari portofolio klien-kliennya, ya kan, kayak gitu kan. Karena nggak gimana ya, ini gue jadi ranting ya maksudnya, gue kesel banget gitu Nggak sama apa-apa, orang. nggak apa-apa. Gue kesel banget sama orang-orang yang bilang, oh jadi coach ya, bentar lo ikut kompetisi tambah. Enggak men, nggak kayak gitu. Karena baik lagi, lu jadi coach itu lu menghabiskan atau mendedikasikan waktu lu untuk ngurus orang lain. Sedangkan kalau lu jadi atlet, lu mendedikasikan waktu untuk ngurusin diri lu sendiri gitu. Ya dari yang lu ngomong ini ya maksudnya akhirnya ya bisa memvalidasi apa yang gue bicarakan. Karena kan lu jadi mikirin, aduh gue fokusnya kompetisi nih. Aduh udah gak apa-apa lah, klien gue pin loaded aja lah. Mereka mana ngerti bedanya gitu kan. Iya kan? Iya. Tapi jahat sih itu. Menurut gue maksudnya gue nggak mau kayak nipu mereka, tapi gue harus melakukan ini, tapi berat hati, jadi kayak dilema gitu jadinya. Ya. Mungkin. Tapi gue penasaran, lu pada itu ini nggak sih kayak self coaching atau ada kayak someone else yang kayak do your programs gitu for your current training atau kayak gimana gitu? Kalau siapa nih? Gue mau jawab gue dulu. Iya kalian. Gue sekarang sama Erwin. Gue sama Sam sama Erwin. Ya kita sama Erwin. Karena satu, gue pas masa jadi gini, transisi gue bener-bener sibuk banget tuh 2020 dari 2020 lah semenjak pandemi kan. Itu gue harus muter otak segala macam. Gue udah nggak bisa self coaching lagi karena gue bener-bener harus mikirin how my business grow kan. Dan kadang motivasi itu nggak ada gitu. Karena orang, nah ini dia nih. Karena orang mikirnya kalau jadi coach kan lu harus lu bisa latihan kapanpun, every time, anytime. Ya. Bullshit anjing. Maksud gue kayak justru lu gimana caranya menyempatkan latihan dan gimana caranya lu cari motivasi walaupun motivasi itu nggak ada gitu. Nah akhirnya gue ya memutuskan 2021 kemarin itu untuk Erwin gue bilang, Win bantu gue dong tracking progress gue gini gue bilang gitu, karena gue kalau misalkan bayar ya gue akan ada rasa tanggung jawab untuk melakukan. Benar. Betul. Benar. Daripada gue sama coaching nih, gue udah tanya babang gue udah berapa kali bikin program gini, oke ngerti, gue bisa bikin program lain, oke, tapi kadang tuh kayak motivasinya nggak ada tuh, kayak aduh males banget. Gue pernah ada di satu periode saking capeknya, gue ngajar kelas iya, online iya, PT iya, saking capeknya, gue itu pull up sampai pakai resistance band. Iya, gue ingat banget. Pull up pakai resistance band. Gue body weight aja udah gak kuat, men. Asli gue kenapa nih? Padahal makan gue udah on track apalah segala macam. Cuma kan kalau gue punya orang yang ngasih masukan lagi ke gue dan dia bisa ngeliat gue ngapain aja, dia jadi bilang, oh lu bisa adjust di sini deh, oh lu bisa adjust di makros lu, oh lu bisa adjust di tidur lu, oh lu bisa adjust lu coba time frame jadwal lu gitu. Jadi gue kayak ada dapat masukan yang bikin oh iya benar juga ya gitu. Itu kalau dari gue sendiri gitu. Iya. Mungkin Iksan mau jawab atau Babam dulu? Gue sih Iksan di coaching sama Joe Bennett ya. Joe Bennett. Mau ini sama siapa? Raf Diesel biar jadi bisa sama Raf Diesel nanti Iksan. Kalau gue sih tadi mungkin lebih kayak bener-bener pas denger lu tadi sempat mention ini bro, yang kayak lu bilang kayak something change gitu loh di diri gue kan, kayak lu bisa bener-bener shift fokus lu kan, kayak fokusnya tuh berubah. Itu tuh actually the same thing yang terjadi juga sama gue. Itu ya gue sama Sam itu kan kita benar-benar start sport tenis itu kan dari tahun 2020 ya, kayak pas pandemi strikes kan. Itu juga gue pun juga berawal dari orang yang di fitness sebetulnya, bukan kayak orang yang jadi pelatih gitu loh. Gue tuh lebih kayak orang yang dokumentasiin video, latihan, and then kayak gue yang manage gym tapi lebih kayak di side operational manajernya gitu kan. Tapi kayak gue tuh surrounded sama orang-orang kayak mereka tuh nggak ngerti di bidang mereka sendiri gitu lah. Sampai gue tuh gatel banget kayak, gue mau ngambil sertifikasi aja gitu. Kayak gue mau belajar juga gitu ah. And then sampai kayak akhirnya di tahun 2020 tuh kayak, gue sama Sam decided to make an online coaching platform.
Waktu itu tuh ya, jujur tuh, waktu itu tuh gue masih sebelumnya plannya tuh memang tereksekusi di tahun 2020, tapi udah lama dari tahun 2019-an. Itu tuh di year dimana kayak gue masih compete masih gila-gilanya banget lah sama powerlifting kan. I do still love powerlifting till this day, tapi kayak gue mau compete lagi sih kayak dengan fokus gue sekarang sebagai trainer itu jujur banget tidak udah impossible gitu loh. Kayak lu Susah latihan banget. dengan intensitas sebesar itu, tapi at the same time lu masih ngurusin program klien dan lain-lain, itu udah sulit banget. Sampai akhirnya ya kayak di akhir 2019 tuh kayak tiba-tiba tuh terjadi juga kayak perubahan di diri gue gitu loh, kayak kok gue sekarang udah nggak apa ya, gue tuh bisa dapetin joy and happiness tuh ketika kayak orang yang datang ke gue asking for advice dan lain-lain tuh berhasil gitu loh. Terus kayak gue, ih ini seru juga gitu loh, ini seru juga gitu loh. Dan akhirnya kayak bukan artinya kayak gue nggak latihan lagi, tapi kayak ya udah nggak mungkin lagi gitu loh, kayak gue mau melatih dan menambah klien terus tapi masih latihan kayak dulu lagi, kayak ya bisa jadi kayak lu juga gitu loh yang ya ngajar klien lu kayak udah deh gue kasih mereka alat pin selectorize aja, terus pin selectorize aja, terus nggak balas-balasin Iya chat gila, klien lu, itu bisa guilty. aja kayak gitu. Iya. Ngerti. Tapi gue sering ditanyain sih, coba gue kesel banget. Jadi maksudnya kan kita PT gitu kan, kita semua kan coaches gitu. Terus di otak orang tuh kita we're the master of it all gitu kan. Jadi pas gue lagi mau tanding itu, gue ada kayak gue bayar satu coach buat gue tanding itu. Terus orang-orang tanya, loh, lu bukannya PT juga butuh coach ya? Gue kayak anjir lu dosen aja masih diajarin orang anjir di Ada maha kuliahan. gurunya Gila, ya. Ya. gila anjir. Mereka kira kita paling pintar. Kesel banget gue loh. Nggak, Iya sih, tapi gue iya sih, juga bener sih. bingung sih gimana jawabnya. Bener sih. Karena emang ada itu sebenarnya di Indo itu adalah, well, nggak sedikit tapi banyak orang yang udah menganggap dia coach, dia nggak suka diajarin. Itu banyak. Biasa hiu di dalam akuarium. Oh, Apa tuh iya. artinya? Apa San? Coba elaborasi. Wah, apa itu gue nggak paham. Ya biasa karena menganggap udah si paling-paling kan, jadinya kayak Iya. The smartest di person in the room lah. ya 100% Siapa sih paling bener. pintar sekarang di Indo? Enggak, maksud gue San, nggak cuma paling pintar di Indo, tapi kayak di masing-masing cabur tuh ada. Kenapa San? nggak Oh. apa-apa. Yang paling pintar di Indo saya mau bilang. Enggak lah, anjir apaan. Ada. Gue kan, Loki aja, Loki. Nah, ini mungkin gue akan tarik mundur sedikit ya, Frame. Kayak barrier to entry di dunia fitness itu di Indo, gue nggak tahu ya. Kondisinya di Indo itu barrier to entry untuk menjadi seorang coach ataupun fitness expert di Indo tuh lumayan gampang ya. Dengan lu bikin konten, dengan lu bikin sesuatu yang ibaratnya olahraga gitu kayak olahraga terus langsung tiba-tiba manggil coach. Gue tuh kadang suka, gue bukan orang yang gue jadi ranting banget ya. Maksudnya gue kayak suka sebel gitu. Maksudnya lu bikin konten Jijik. sedikit dipanggilnya, Jijik. ya jijik gitu. Lu bikin konten sedikit dipanggil coach. Lu bikin apa dikit Jijik. dipanggil coach gitu kan. Ngerti nggak maksud gue? Ya kan? Iya. Iya. Maksud gue kayak anjir di Indo tuh biar 20-nya susah gampang banget untuk seseorang dipanggil jadi coach gitu. Nah, kalau di sana ada nggak sih kayak syarat gitu ataupun prerequisite gitu, kayak misalnya orang kayak kamu menjadi coach lo harus punya A B C D sampai Z gitu baru lo boleh menyatakan diri menjadi coach, atau ya udah same thing kayak di Indonesia gitu, lu bikin konten atau apa lu bisa ngajar orang terus kayak orang-orang nggak mau mempertanyakan kredibilitas lu atau apa gitu, gimana? Menurut gue, I think it's pretty much the same. As long as you have the money, you can be anything the fuck you want. Terus, jadi kan kita sebelum jadi PT di sini, we have to have this thing called Certificate 3 and 4 in fitness. Itu, jadi lu mesti, itu gimana ya? Bukan, ya gampangnya, cara gampangnya ngomongnya tuh kayak license lah, ibaratnya. Jadi, di sini itu kan di Aussie lu mau kerja apapun, lumayan ini kan, harus ada sertifikat ini, sertifikat itu, kayak
di Indonya yang biasa ngangkatin mobil forklift itu kan biasanya kayak abang-abang pun bisa gitu. Di sini lu harus ada sertifikatnya gitu. Gak bisa sembarangan. Jadi lu tinggal butuh 2 sertifikat itu kelar jadi PT. Jadi kayak segampang itu. As long as lu bisa bayar sertifikat, ya hitung-hitungannya belajar lah gitu kan. Tinggal bayar itu course-nya dapat langsung jadi PT. Tinggal apply. Sisanya kalau misalkan lu bego atau pinter ya itu sisa antaran gitu. Jadi nggak ada kualifikasi pas di sebelah situ kan soalnya lu bisa nyontek juga kan kerjain soal itu kan. Kalau misalkan fully online lu kerjain di rumah. Kalau di sana lu kerjain rame-rame sama orang. Jadi it's the same thing menurut gue sih. Ya, balik lagi ya, kayak apa ya, barrier to entry-nya sangat mudah dan nggak susah. Jadi kayak semua orang bisa, tapi mungkin lebih ke seleksi alam kali ya. Seleksi alam kayak lu bisa I- long run nggak main ini? Kayak lu bisa nggak 2-3 tahun tetap stay gitu? Atau gimana? eh, lebih ke jadi misalnya lu udah dapat sertifikat nih. Terus most of the time itu kalau udah dapat sertifikat lu bisa ngajar di mana aja kayak F45 atau kayak manapun itulah yang kayak gym-gym kayak gitu. uh, you're just a certified fitness person. Tapi kalau misalkan lo mau jadi PT, itu kan mostly kayak gue bilang tadi kan sole trader kan. Itu biasanya itu orang sukses sama gagalnya itu di hitungan 6 bulan pertama. Jadi antara lo itu Kenapa? bagus karena kita itu di sana nggak diajarin cara berbisnis gitu. Kayak gimana coba Kan coba? kita itu kan bayar sertifikat itu isinya cuma basic-basic lah kayak contohnya uh, basic anatomi, terus basic bikin program, cara berbicara dengan manusia yang gitu-gitulah yang cuma basic knowledge-nya ya gitu kan. Nah pas kita jatuh di Soul Trader itu, contoh gue taruh CV gue di Anytime Fitness, terus gue keterima dong, ya kan. Habis itu udah keterima, udah gue tuh gak dapet instruction dari orang gitu. Karena gue dulu juga awalnya susah di situ karena gue itu pas kerja di retail kan I have a boss and I get my instructions of whatever the fuck I have to do from my boss ya kan. Terus pas jatuh di Soul Trader itu gue benar-benar kayak masuk gym I don't know what to do. Jadi gue cuma berdiri lihat kiri kanan terus gue duduk ngobrol sama staff terus gue kayak shit what do I have to do gitu. Gue nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi I feel like since that 6 months the free renting period if you don't understand yourself or like understand your business how you want to operate you're dead susah sih itu sisanya di situ sih kayak lebih ke cara berbisnisnya menurut gua Terus ya gimana? Apa yang bikin lu sadar kayak anjir gue udah kayak gini nih, gue harus ngapain gitu? gua hoki sih jadi pas gua masuk ke sana itu 2 PT seniornya cabut jadi gua PT 1 orang dong cuma gua gitu terus orang-orang itu gym itu kecil. Nah, terus kebetulan orang-orang lumayan friendly gitu. Jadi gue lumayan ngobrol sama orang, belajar ngobrol sama sini. Gue tuh paling takut, even sampai sekarang, bukan takut, sekarang lebih ke males teleponin lead sih, telepon orang. Itu gue benci banget. Jadi gue Gimana? iya ya, gue dapet lead itu mostly dari text message. Karena kan orang-orang sendiri kan, gym sendiri. Terus gue kasih mereka um, apa namanya kasih mereka free trial kayak gitu-gitu terus mereka suka ya udah gue sistemnya direct debit gitu so I'll give you a 12 weeks contract with me lu tiap minggu bayar segini 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 tapi tergantung gitu contoh uh, lu mau yang paketnya mana yang 1 session per week 2 sessions per week or 3 sessions per week gitu harganya itu bakal beda-beda gitu kan contoh kalau lu ambil 2 ya udah lu tiap minggu bayar 160 gitu 160 per minggu sampai 12 minggu kayak gitu um, I think di masalah sales gitu dulu gue cukup banget sih maksudnya gue itu saking takutnya sampai nggak dapet sales gue dulu berani turunin harga terus gue kayak shit nih such a big mistake gitu orang jadi nggak value gue terus nggak value my time um, lalu mereka pikir gue sangat fleksibel gitu loh lagi ngapa-ngapain misalnya nggak mau datang kelas nggak dikabarin gitu ya hilang aja udah gitu gue udah nyampe di gym terus ngilang gitu orangnya nggak ada di ghosting kayak gitu gitu sih menurut gue Jadi kayak
apa ya, baik lagi gimana caranya lu bisa making communication sama potensial clients kan. Nah, Iya, cuma kan kondisinya itu kan kayak lu ya leads-nya dari leads itu kan. Leads itu mungkin bisa lu jelasin nggak dengan bahasa lebih simpel kalau misalnya yang dengar tuh orang Indo. Apa sih leads gitu? Gimana sih caranya lu dapat klien di sana? Kan mostly kalau di Indo yang gue lihat itu tuh mereka tuh kontak via sekarang sosial media kan. Namanya era sosial media. Even kita di level, even mungkin di recharge atau apa gitu kan mereka kan pasti akan kontaknya via sosial media. Nah, kalau di sana tuh gimana? oke. Di sini pakai text message. Either Oh, text what? message, Serius lu? iya, Pakai either text SMS. message atau telepon. Iya, SMS atau telepon. Karena di sini jarang pakai WhatsApp. Apparently WhatsApp's only for Asian people. That's what I get. Tapi ya udah lumayan broad sih, udah lumayan banyak. Tapi mostly it's actually for Asian. Di sini banyak yang pakai iMessage. Teksnya warna biru semua. Iya, ya, iMessage tahu gue ya, pakai Iya, iMessage. Terus pakai kayak iMessage. dapetnya mereka itu karena ya lu tau oh karena lu di Anytime Fitness ya udah mereka kontak Anytime Fitness terus lu follow leads atau something gitu. Iya, mostly antara itu atau new joiner atau gimana. Misalnya mereka ngomong ke staff gitu kan, I wanted to look for a PT. Then they put the numbers, nomor teleponnya di spreadsheet gitu buat gue di Excel. Gue tinggal, jadi ada namanya, terus ada kayak the reasons why atau kayak gitu-gitu. Terus gue tinggal chat mereka aja gitu atau tinggal telepon gitu. Um, Mostly sih klien gue semua dari gym leads ya, dari kayak new members atau kayak orang-orang yang kayak mau tanya-tanya, jadi mereka bilang staffnya bilang ke gue gitu. Kalau yang dari sosial media gue sendiri, kebanyakan orang Indo yang nyari gue sih di sini. Justru orang Indo. Jadi kayak di sana tuh buat acquire new clients ataupun misalkan entry ataupun request itu lebih banyak dari ke gymnya terus habis itu nanti dikasih ke lu leads-nya habis itu lu yang follow up gitu kan. Iya, iya benar. Oke, I see. Eh kalau di sini setahu gue tuh udah ada customer service. Kalau di Indo ya kalau nggak salah yang di Mega Gym udah ada kayak entah front desk or customer CS service sih, yang lebih ke CS CS-nya dia. gitu yang lebih nanyain gitu Gitu kan ya. yang mereka ya. Sistemnya dari bayar paketnya langsung ke gym gitu ya. Ke gym terus nanti dari gymnya yang akan kontak dari front desk or CS-nya gitu. Tapi kalau misalnya kayak di level ini kita enggak. Kita front desk-nya itu dididik untuk tahu profil-profil klien gitu. Jadi kalau misalkan ada request masuk dengan profil klien yang A sampai Z, front desk kita tuh udah tahu kayak oh klien kayak gini cocoknya dengan coach ini gitu. Jadi kayak kita kan kasih kayak semacam kayak free trial session, free assessment session, cocok langsung buy in gitu untuk beli 10, 20 to 30 weeks package gitu kan. Nah, menurut gua cara lu tuh tough banget man, karena lu harus talking with someone with strangers yang lu sebenarnya nggak tahu dia profilnya gimana. Kan ada tipikal orang yang nggak suka ditelepon, tapi ada orang yang tipikalnya suka ditelepon. Ada orang yang nggak suka Iya, di iya, message, iya. tapi ada orang yang suka di message kan, gitu kan. Nah itu tuh menurut gue mengasah skill sih. Jadi gue jadi belajar hal baru gitu. Kayak wah gila ya ternyata lu lebih susah lagi untuk acquire new clients kalau misalkan lu di luar. Nggak segampang di Indo, segampang oh lu bikin konten. Nanti klien lu akan datang dari sosial media dan sosial media itu akan jadi marketing ataupun jadi uh, apa ya kayak oh portofolio lu lah gitu kan. I Iya, see. iya, iya. Menarik sih. Ya, ngerti. Dan di Ya, Indo tapi sendiri pun juga, oh sorry potong. Di Indo sendiri pun tuh juga kayak misalnya di gym-gym gitu ya, ketika kayak ini modelan mega gym gitu, let's say kayak seseorang tuh udah put their number ke gym itu tuh bener-bener kayak udah bakal kayak literally orang marketingnya atau kayak ya let's say front desk-nya itu bener-bener kayak udah bakal kejar lu terus gitu loh. Dia bakal WhatsApp Ya, message lu terus apa semua. Karena emang bener-bener gimana caranya tuh kayak yang penting goal gitu loh, cuan gitu loh. Gue nggak nyangka sih ternyata kayak ya di annoying Aussie ya. itu loh, Annoying ya. ya to be honest annoying sih. Cuman ya. ya it helps juga gitu loh buat kayak PT-PT di sana kayak buat ngasih bola ke mereka buat digolin kan. Tapi jujur gue ya bener Iya, San iya, tadi iya. bilang kayak gue bener-bener dapetin insight baru kayak ternyata wah di sana tuh buat engage ke kliennya tuh lebih ke ya lu bakal personalize dan ya skill lu bakal mempengaruhi juga sih gitu untuk iya atau enggaknya. Terus so far gimana F dari kondisi kan lu berarti kan ini kan lu total klien berapa like in a month yang lu pegang Gue hitungnya sekarang per session sih. Jadi ya kayak per misalnya session per,
Karena gue 1 week around 23, I think 23 to 25. Lowest would be 20 sih. Gue nggak pernah kayak Ya. ya lowest kayak 20 sih. Separah-parah gue 20 sih. Ya. Karena emang sebenarnya KPI untuk coaches yang well perform adalah minimum 80. Minimum 80, minimum. Kita bilangnya minimum 80. Tapi kalau misalkan dia gue nggak tahu ya di sana gimana. Tapi kalau yang gue lihat di Singapura ataupun di sini tuh 80. Kalau misalkan lu performnya well, mungkin more than 100. Gue tahu ada orang yang bisa 150 or something. Ini per week apa per month? Per month. Per month. Per month kan? Gak mungkin per week kan? Gila. Gue jam kerja gue 80 jam seminggu tapi. Gila lu. Terus gue tanya aja Ihsan. Terus gimana caranya lu untuk memaintain klien-klien lu itu? Apakah you do like regular check-ins, like weekly check-ins or something gitu? Kalau weekly check-in itu udah it's just part of the ethics. Karena kan gue itu dulu lumayan belajar banyak dari si Nick sih, Steadfast Nick. Dulu gue pernah coaching sama dia kan, jadi gue ada implementasi beberapa kayak how he coaches people and stuff like that ke gue punya coaching gitu awal-awal yang pas gue masih awal mulai gitu, spreadsheetnya sama gitu. Gue kayak oh bagus ya ternyata bisa kayak gini. Terus gue kayak oh, ini ada yang bagus gue congkel gitu. Shout out Steadfast Nick by the way, my gym dad. Itu apa namanya? Gue retention itu gue nggak bisa. I can control it and I can't control it at the same time. I feel like orang-orang yang high retention itu is usually yang kayak 30 years old above, yang udah settle in the area, lives in the area. Yep. The people that have the money lah ibaratnya kayak gitu. And like the younger ones are usually kayak they come in overly commit atau kayak lost of their goals, kayak masuk nggak tahu goalsnya apa, bla bla bla, udah gue jelasin. Ntar tiba-tiba gue di ghosting lah atau di bagaimana. Ya mostly sih antara ghosting atau dia run out of money or move in with the boyfriend. Now because the boyfriend's here, they train together, they're not training with me anymore. That's usually the thing sih. Same. Kayak mostly kalau gue lihat kriteria or clients profile-nya itu yang benar-benar sustain itu yang udah 30 ke atas. Kalaupun ada yang di bawah 30, mereka emang legitly they have their finance bagus gitu loh, good gitu. Not even good, maybe excellent gitu loh. Ya, yang gue lihat ya. Iya. Benar. Terus yang kayak gue tadi bilang either dia move sama boyfriend gitu kan. Karena menurut gue klien-klien yang the young ones that I always get are always get female clients. It's never a guy client. So I feel like younger dudes are always higher in ego. They wanted to train with their bros and shit. Jadi mereka kayak udah latihan sama temen aja. Mereka jarang cari. Nggak tahu sih opini gue aja. Apa iya ya kayak gitu kali kan? Itu sih yang gue lihat ya, kayak mungkin cowok lebih banyak full of ego kan. Tapi at one time kalau misalkan mereka memang benar-benar ngerasa oh gue stuck man, tapi mereka they have the money, they will just I will just sign up to you. Tapi kalau misalkan mereka cowok-cowok yang memang mereka merasa gue udah stuck dan gue ngerasa kayak udahlah bodo amat, gue percaya duit gue ke lu, gue tinggal tunggu progresnya dari lu. Itu ada. Memang, ada. Ya karena gue bicara dari pengalaman kan. Gitu sih. Soalnya dari pengalaman gue sendiri, oh iya, lu nggak salah sih. Makanya gue cari Steadfast Next sih waktu itu. Oh, you're not wrong. Ya. Iya, bisa. Bisa kan. Nah, kalian ada klien toxic nggak sih? Ada dong. Ada ya? Oh, ada. Gue sepanjang gue coaching, gue udah ngembaliin duit orang tuh udah 4 kali. Oh, lu refund? Ya, gue refund mereka bukan karena mereka yang minta refund, tapi gue yang refund mereka. Gue bilang, oke, lu nggak nunjukin konsistensi lu nggak nunjukin ini itu, gue balikin duit lu, just done. Karena gue nggak mau buang-buang waktu gue gitu. Karena gue bisa isi slot gue dengan orang lain gitu loh. You know, itu kalau gue ya, kalau gue nggak tahu di sana cara kerjanya gimana. Lu pernah turn a blind eye nggak? Apa? Tutup seluruh mata pernah nggak lu? Kayak udahlah, biarin aja. Kayak dia nggak show up, udahlah anjir. Kayak ya whatever gitu. Gue nggak mau gubris apa-apa. Yang penting, maksudnya ya salah dia sendiri. Kena fee, dia nggak mau show up, ya udah gitu.
ada dan gue bener-bener bilang ke dia, ya udah kalau memang misalnya kayak gini, ya udah lu effort itu cuma setengah-setengah, ya udah gue nggak akan mau, gue pasti bilang gue nggak akan mau lanjut lagi untuk coachingin lu. Kalau gue gitu, gue orangnya pretty straightforward, gue bakal refund. Oke. Tapi gue nggak tahu ya di sana Ya. bisa apa nggak. Kalau gue sih just right away man. Bisa sih, bisa sih. Karena kita kan directly kayak maksudnya direct impact ke orang ini sendiri kan. Yap. Jadi duitnya juga masuknya ke gua gitu. Jadi maksudnya gua kalau mau refund ya gua bisa langsung transfer dia gitu. Bisa Kalau sih, kalau bisa, gue bisa. the whole month yang dia udah bayarin ke gue langsung refund dan gue bilang. Tapi gue akan lihat dulu. Oke, minggu ketiga dia nggak nunjukin konsistensi. Oke, pas minggu keempat ya udah minggu ini kayak oke, just oke fuck it, I was just lu nggak bisa dibantu dan lu nggak mau kooperatif kan baik lagi coaching itu kan kita harus kerja sama men, nggak cuma gua doang yang kerja dan nggak cuma Kerja klien sama doang yang bareng. kerja ya Nat. Iya. It takes two tango to make it work right, maksudnya lu nggak bisa gitu kayak ya udah nih badan gue kayak gini gue kasih lu segini pokoknya lu jadiin gue gini tapi kalau lu nggak bisa kooperatif ya buat apa anjir. Oh my god. Gua ada klien yang kayak gitu. Anjir, gue kesel banget. Oh shit. Anjir. Ini jadi sesi curhat gitu. Bodoh lah. Gue spill aja lah ya. Dia juga gak bakal dengar, mana ngerti dia Boleh, juga. boleh. Orangnya, aduh, mau sebut ras juga gak enak, anjir gue. Iya. Iya, pokoknya ya orangnya, ya orang India lah dia. Ya lu tau lah orang India kayak apa, semaller Iya. personality-nya. Jadi, dia datang ke gue, terus dia kayak, orangnya lumayan tinggi gitu, orangnya tinggi dan gede, emang maksudnya gue lihat badannya oh ini orang kayak dulu pernah gym gitu but he tore his left bicep gitu kan. Terus gue kayak bicepnya yang kiri udah lepas nih dari engselnya ya kan. Gue gitu terus ya udah gue diam gue latihan sama dia tapi dia datang ke gue dia bilang goal saya itu nyebelin banget lah dia bilang gue mau shoulder gue gede mau trapsnya gede chestnya gede terus kayak dia kayak I want big shoulders big traps big chest you know what I mean. Terus kayak I wanna be 104 kilos lean gue kayak lucu lu aja lucu banget. Terus dia bayar gue jadi dia mau bayar gue 3 sesi latihan gitu kan udah bayar lalu kadang suka bolong-bolong seminggu latihan cuma 2 kali seminggu latihan cuma sekali. Gue tanya dong maksudnya kan gue pakai Trainerize app kan kalian tahu Trainerize sih? Tahu. Ya gue pakai Trainerize gampang dong dia bisa tinggal datang lihat ikutin kelar gitu kan. Terus dia ghosting gue tanya lu latihan nggak dia ghosting gue ya kan pas dia nggak datang itu. Terus pas gue ketemu dia lagi minggu depan gue tanya lu minggu lalu ada ikutin app nggak terus dia kayak nggak ada. Terus gue suruh lu makan ikutin makro begini kalori lu ada ikutin nggak ada tapi dia bilang I eat brown rice eat ini eat beef eat potatoes whatever the fuck. Terus gue kayak aduh bro it doesn't matter gitu. Terus dia minum apa namanya minum whey protein 1 hari 2 scoop dia bilang makan juga nggak cukup minum 2 scoop juga mana ada guna. Gue udah jelasin ke dia loh gue udah bilang gampangnya itu lu bayangin lu minum 1 scoop itu sama makan 100 gram dada ayam tuh sama gitu ibaratnya kayak gitu gue bilang ke dia kan itu nggak susah dong ngertiinnya. Terus dia kayak oh oke gitu tapi dia tetap aja lakuin terus kayak maksudnya yang nggak penting dilakuin ntar dia cek berat badannya turun terus dia bilang kayak what's happening gue kayak gue kesel banget gue harus kayak ulang lagi yang gue bilang ke dia gue kesel banget sih sumpah Jadi toxic banget kadang mau ya. ah Ya terus dulu. tapi gue mau ketemu dia tuh jadi akhirnya gue demotivated gitu ngerti gak sih tapi at the same time gue liat dia kayak apa ya like he wanted to tapi he's at the age to the point where yang kayak dia udah nggak bisa ganti mindset dia lagi ngerti gak sih? Iya. Paham. Gue paham. Gue paham. Gue tapi gimana ya? Takeaway yang bisa diambil dari sini adalah gue pernah ada klien. Aduh ini klien. Gue tahu sih yang mana. Kliennya yang mulia karena sangat yang mulia sekali dulu memang tersesat dia memang tersesat. Gue punya klien kayak gitu dia tersesat di apa ya namanya? Tersesat di jajaran emang old school fitness karena dia dulu dari konvensional gym mega gym gitu
dan dia masih bawa yang dia bawa ke sini gitu. Tapi dia udah, ya gue pelan-pelan ngobrol sama dia. The only thing yang bisa gue lakukan adalah getting to know him closer. Like I have to be someone yang kayak di palanya dia tuh bakal kepikiran, oh Sam gitu, dan gue bakal jadi kayak orang yang apapun gitu dia bakalan texting gue gitu kan. Dan akhirnya berhasil karena gue udah bisa masuk ke situ. Gue pelan-pelan tuh congkel pretelin semua yang ada gitu. Oh oke, dia udah mulai ngikutin apa yang kayak gue omongin sekarang. Tapi it takes me like 2 years to adapt. Tapi itu sih Ah, tinggal itu sih shit. tinggal apa ya, lu sesabar apa sih. Tapi kalau memang ada klien yang making no effort, bener-bener making no effort, gue bener-bener refund. Tapi itu gue nggak ngasal refund ya. Baik lagi, gue pengen ngebantu orang. Gue nggak mau cuma soal duit doang gitu. Karena gue tahu we can make huge money, we can make like huge loads. Like lu mau berapa, mau name it, like 100 juta, 200 juta. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa giving impact, karena menurut gue kalau impact gue nggak dapat ke orang, buat apa gitu gue terusin. Lu cuma ngomong sama Iya, tembok iya, gimana iya. mantul gitu kan. Nah, Iya. consider dengan, berarti lu udah ngajar dari tahun 2020, 2019. Enggak. Gue tuh jadi PT tuh udah mau 1,5 tahun. Jadi ya Oh ya, Oktober 2021. Oktober 2021 sampai sekarang. Hmm. Dengan apa yang udah lu dapat sekarang, lu anggap diri lu makmur nggak dengan living cost yang di Australia yang lumayan tinggi, Aussie? Lumayan sih. Gue at the point, well, ya nanti aja lah kasih tahu. Ya mungkin kalau lu mau tahu numbers nanti aja lah gitu kan. Tapi untuk sekarang gue maksudnya nggak, maksudnya bukan. Maksudnya kayak sekarang gue, I think I'm not well, gimana ya ngomongnya? Gue just at the borderline. Ini average, terus ini above average. Gue di borderline inilah, di atasnya average dikit lah, just above average a little bit. Ya, I see. How much you Jadi make in a kalau year? shit, if I well, aduh fuck, if I try my best, I haven't reached this Yeah. number yet, but this is my goal. Yeah. And it's very reachable. Itu I could get up to 100K or plus. Tapi at the point now, I'm still at around 75 to 80 ish. 75,000. Iya, 75,000 iya, setahun. iya setahun. 75.000 sampai 80.000. Wow, guys, ini angkanya sebulan. Ya kan kalau dibawa ke Indo ya kan. Ya lumayan lah. Bukan lumayan lagi, itu kayak udah lumayan besar kan. Besar. Ya, maksudnya consider. Nah, tapi kan itu kan di Aussie bla 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 living cost-nya tinggi lah apa segala macam. Jangan salah men, di Indo tuh juga udah mulai banyak. Lu bisa. Iya loh, gue actually kaget sih. Yeah. Gue pas ke Sushi Tei kemarin kan, gue sempat balik Indo kemarin, makanya gue ketemu sama Iksan kan. Yeah. Tuh beberapa hari sebelum itu gue makan Sushi Tei, terus gue liat menunya, gue kayak anjir, sekarang 100.000 udah kayak gak ada apa-apanya coy. Kayak rata-rata udah 100.000. Yes. Kaget gue. Ya, tapi kayak maksud gue kayak sekarang tuh, ini kita ngomongin sedikit kayak materialistik lah. Maksudnya buat jadi PT pun even di Indo, kita ngomong kayak contohnya, gue ngomong ada salah satu gym besar di sini di dekat STB di area Senayan. Itu coachnya tuh kalau bisa lu bener-bener bisa making your coaching fine or well, lu bisa reach sampai kayak 70 sampai 80 juta teman. Oke. Nah, maksud gue kan itu angka yang nggak kebayang atau nggak kepikiran oleh orang-orang yang Indo sewajarnya kayak, lu jadi PT bisa dapat segitu gitu loh, ngerti nggak lo? Tapi gue know some people yang memang dia bisa dapat 100 juta sebulan or above, jadi seorang PT di Indo. Gue ngomongnya di Indo ya, nggak di luar. Kalau di luar kayak misalnya di Singapura wajar, karena kan di Singapura rate-nya tinggi gitu, di Aussie juga lumayan tinggi gitu kan. Nah tapi ini ngomongnya di Indo gitu. Jadi kan
sebenarnya profesi ini kalau dibilang makmur sih menurut gue makmur banget karena kan dengan income segede itu sebenarnya kalau di Indo lu tuh harus punya jajaran ataupun lu punya jabatan yang lumayan tinggi. Let's say misalkan manager of area apa yang besar gitu ataupun lu misalkan jabatannya apa. Cuman kan bedanya minusnya adalah lu nggak plus tunjangan-tunjangan lain gitu kan. Kalau misalnya kalau di kantor-kantoran di sini kan lu ada kayak healthcare benefit, insurance, apa kayak pulsa lu gratis, lu makan apa dibayarin gitu, di bill gitu-gitu. Cuman ya menurut gue ya it's achievable banget kalau misalkan lu memang punya passion kayak bukan 100% tapi kayak 1000 sampai sampai dari merangkak lagi dah ibaratnya gitu tuh bisa gitu. Gitu sih. Rate of successnya tuh apa sih kalau di Indo kayak jadi PT gitu? Maksudnya what's a good life as a PT gitu? How do you measure it usually? Business wise or coach wise? Business wise. Business wise ya lu clocking more hours lah, udah pasti kan. Kayak clocking more hours, maybe like gua itu offline online, gua kan udah nggak pernah megang kelas lagi. Ya itu gua bilang, gua seminggu itu 80 hours max. Jadi range-nya gua antara 70 sampai 80 jam seminggu karena gua working 7 days a week. Oh, oke. Oh, ya, oke. That's probably Ya, why. ya Iya. kalau business wise kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal coach client retention, why? Karena client Sama lah. retention Di adalah mana-mana ya, sama lah harusnya. sama lah kan. Kalau coachnya kita Iya, memang client retention karena jujur ya, gue banyak gue nggak di sana tuh banyak influencer fitness ya sih, like lumayan lah. banyak banyak yang Banyak benar-benar banget. kayak Banyak banget. apakah mereka punya banyak klien? Secara online sih banyak ya. Kalau influencer gitu yang offline jarang banget. Oke, are they making like huge loads of money or ya udah gitu? Well, they claim to have like 6 figures per year. 6 figures per year. Wah, gue udah cocok jadi influencer, Bang. Enggak. Tapi di Indo kebalikan. Kebalikan dalam arti gini, most of influencer they struggle to have a client or even having to retain, kayak bener-bener bikin kliennya retensi kliennya tuh tinggi gitu. Ini gue ngomong karena ada beberapa yang memang bukan cuma beberapa tapi emang kayak omongan, oh influencer fitness A B C D sampai Z, oh mereka followersnya KK 60K or something 100K or something tapi Siapa they sih? struggle. Ada Siapa sih? ini oke. Tadi gue nggak bisa bahas banyak. nanti jangan ini jangan bahas di sini. Cuman they're struggling to have a client close the deal kayak pas lagi gini, wah kok mahal ya gitu. Karena menurut gua target audiens sosial media untuk fitness di Indonesia tuh mostly masih orang-orang menengah atau menengah ke bawah. Oh, oke. Ngerti. Ya, ini ya kan kayak TikTok, Instagram gitu-gitu yang fitness. Iya. Tapi Iya. sekarang kalau gue lihat udah mulai rising nih, menengah ke atas, menengah ke atas atau yang kalangan atas tuh udah pada sadar juga tentang fitness di Instagram gitu. Tapi orang yang menengah ke atas ataupun yang ke atas di Instagram, mereka tuh orang yang kritis. Kritis as in dia, gue bisa bilang gini karena beberapa klien gue bisa bilang emang mereka rata-rata menengah ke atas ataupun ke atas. Mereka tuh punya pola pikir yang kritis kayak gini. Oke, dia akan lihat Instagram lu. Oke, konten lu bagus. Oke, gue sekarang mau lihat klien lu siapa aja dan gue pengen lihat klien progress lu gimana. Gitu. Berarti mereka lebih ke analytics ya? Yes. Yang kayak high end thinking lah ya ibaratnya. Yes. That's it. Ya makanya gue kayak udah mulai shiftingnya ke situ kalau orang ekonomi yang menengah ke atas gitu. Gitu sih. Iya. Target marketnya berubah lah ya. Target marketnya lama-lama. Tapi ya make sense sih. Make sense. Iya kan. Karena kalau misalkan gue lihat kayak di social media gitu kan, maksudnya di apa namanya? Ya di TikTok lah, kayak di siapapun itulah di Instagram, di TikTok, gue gue tuh suka kepo gitu kan, gue mau ikutin gosip karena gue terlalu jauh gitu di sini. Dan gue liatin komennya, gue liatin komennya, tapi kok maksudnya yang komen kok orangnya kayak gini ya, ngerti gak sih? Maksudnya ya itulah, I don't want to say the word, but ya kenapa kok orang-orangnya kayak begini? Mungkin ya bener sih kata lu, maybe it's because
social media is free gitu. Anyone can join social media gitu kan. And mereka itu bukan, they're not potentials. Jadi maksudnya pas mereka nanya, they think the knowledge is cheap. That's what they thought maybe. Ya, itu sih. Iya, iya. Paham sih. Well, Paham. ini kita udah 1,5 jam sendiri. Kayaknya nanti untuk gosip-gosipnya jangan dilanjutin dulu deh, bisa 3 jam kita. Boleh. Tapi Boleh. at least ini tuh jadi kayak kita sebenarnya kayak ngobrol biasa, tapi lebih Betul, kayak betul. lu sharing pengalaman banget gitu, kayak pengalaman lu gimana, pengalaman gue gimana, dan cara lu untuk sebenarnya take away point-nya adalah mau jadi PT itu sebenarnya susah-susah gampang. Susah-susah gampangnya dalam arti gini loh, kayak kalau lu emang ngerti apa yang lu kerjain dan you're good at it, you can make money gitu. Tapi balik lagi, kita nggak sekedar making money, man. Kita tuh ya yang dibilang tadi, dari tadi tuh keulang lagi kayak giving impact, giving people's ya kita kan udah termasuk ke dalam hidupnya mereka, kayak yang tadi gue bilang, gue untuk mengubah mindset seseorang yang agak toxic, gue harus bisa pelan-pelan, making kayak di otaknya, gue harus ada nih appearance dia kepalanya dia, si Sam gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak ya susah gampang. Gampangnya adalah ketika lu sudah dapat caranya, lu akan coba pakai cara itu, metode itu ke orang lain. Gitu. Apakah berhasil apa enggak? Karena coaching itu nggak cuman science-nya doang, nggak cuman art-nya doang. As in, lu nggak punya baseline science-nya, lu fucked up. Lu cuma punya science doang, nggak punya soft skill-nya juga fucked up. Gitu. Ya lu combine best of the both worlds. Iya. Relationship-nya harus bagus. Yes, itu sih. Paling ada yang mau lo tambahin nggak, Fen? F. Ya, apapun itulah. Apa ya? I think if you want to be a PT or if you want to jump into the fitness world, kayak lu harus, you just have to learn how to be patient and like learn how to love people a little bit more. Karena kayak ini gue aja baru 1 tahun nih kan, baru setahun udah mau masuk 1,5 tahun. Gue belajar kayak I understand myself even more. Kayak I don't have that much patience gitu. Gue itu orangnya ternyata nggak sesabar yang gue kira gitu. Ya. Terus kayak selama gue berjalan terus gue kayak tahu gila personality orang tuh berbeda-beda ya. Karena kan kita satu hari itu kita ketemu orang yang personality-nya berbeda-beda dan itu sangat draining. Betul gitu banget, kan. betul Tapi banget. ya, just at the same time at the same time itu lu juga belajar personality mereka gitu. Jadi I think just try to understand people a little bit better, kayak understand what they need and give what they need instead of kayak lu preaching whatever is in your head, kayak nanti bakal jadi brick gitu loh, kasihan kan. Jadi mungkin if you want to be a coach, just be patient, understand people a little bit better, and kayak sharpen your skills. Kayak every time you go, always sharpen your skills. Even though lu nggak bisa bayar course gitu contohnya. Selalu cari orang yang kredibel, terus kayak yang ngobrolnya gitu, find connections, kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pasti dapat ininya banyak banget sih, dapat insight-nya banyak banget. Kita ngobrol sekarang aja, sebenarnya gue dapat insight-nya sebenarnya lumayan banyak sih. Kayak cara menangani manusia-manusia itu yang kurang reliable. Well, subjek itu. Ya, it's our job anyway, right? Kayak ternyata jadi PT serumit itu. Mungkin kayak cuma ngitungin reps doang, enggak men. Mungkin lo yang harus udah denger ini ataupun coaches ataupun orang awam denger ini lebih tahu lah seorang PT itu apa kerjanya. Kadang jadi teman curhat. Hopefully kan? Hopefully apa? Iya. Hopefully kayak throughout your projects, your podcasts, people can understand that the job is not easy. Okay, we're not just there. We're not as cheap as giving you free advice and free programs. Like it's an expensive knowledge. So it's not an easy job. You have a little bit more respects to like the coaches and stuff because we're very genuine in helping people. So
But we're not free. Mantap. Benar free gitu. Families and friends, terutama, we're not free. Right. Oke deh, Bam. Ya, ya, Jadi, ya itu semua kan tadi buat penutup juga. Jadi dibilangnya ya ini semuanya the reason behind the six figures lah. semua semua Jadi itu benar sih. ya di provide sebagai yang di provide apa aja sih hal yang di provide sebagai personal trainer ya. Kayak tadi gua senang banget dengarnya yang terakhir ya yang lu sempat mention kayak as a PT ya kita harus belajar juga untuk jadi lebih sabar. Terus juga ya at any time, at any moment ada waktu untuk sharpen your skill even ketika kayak kita nggak bisa afford kelas gitu ya. Let's say kayak kita bisa kenal orang yang mungkin kredibel untuk bisa jelasin ke kita, harus ada effortnya untuk ke situ. And then juga yang paling penting di personal training itu yang kita harus sadar bahwa ya kayak fitness or personal training itu ya dia tuh sebenarnya game of retention sih sebetulnya. Yang tadi salah satu poin yang saya sempat bilang ya gimana tuh salah satu cara tuh kayak untuk mengetahui kayak as a coach ini tuh udah sukses atau belum. Pasti dilihat kayak gimana dia bisa retention rate dengan kliennya. Jadi kita harus belajar juga untuk bisa mengerti orang. And we're not free gitu. We're not free. All the advice dan lain-lain ya. Oke, nggak berasa kita udah 1 jam 16 menit lebih ya kita podcast ya. Oke, tadi di tengah-tengah podcast Iksan harus leave karena ada kepentingan. Oke, untuk teman-teman mungkin yang mau reach out ke lu, bisa cek kemana mungkin Instagramnya? Instagram @Ephraim_Onesimus, nama panjang. Nanti ya begitulah. Susah juga sih. Gimana ya? Oh, Ephraim itu sebutannya Onesimus. Onesimus. Oh, gue kira Onesimus. Onesimus gue juga. Iya, dulu gue kira nama lu Onesimus. Onesimus. Ephraim Onesimus anjir. Dulu ada yang panggil gue Optimus, bro. Oh, yes ya. Ephraim Optimus. Iya. Absurd, man. Iya, jadi itu tadi gue juga kayak out of curiosity juga sih kayak gimana sih spellingnya gitu kan. Ya, Orang gue kayak kira lu Onesimus lah. Ephraim Onesimus kan namanya ini banget, boleh banget ya gitu. Atau gue kira tadinya lu bornnya di sana. Gue kira tadinya. Bukan, bro. Nama gue tuh Alkitab semua isinya. Oke. Ini juga nih Yunus, Yunus gue Alkitab juga kan Samuel gue. Oh Tapi iya. nggak ada tinggal lakunya Samuelnya nggak ada. Oke, kalau begitu Oke, thank deh. you. Thank you semua teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir dan terutama juga buat Ephraim yang udah nemenin podcast kita kali ini. Oke, thank you guys untuk udah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk cek platform kita juga di Instagram @powertennis.id, terus juga di YouTube kita di Triple Podcast, kemudian juga di TikTok di powertennis.id ya. Oke, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Thank you guys, bye.